Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Tergantung teman-teman semua menontonnya. Balik lagi kita ke pertemuan praktikum modul ke-6 berarti sekarang untuk mata kuliah struktur data. Di sini sebelum saya mulai untuk modul ke-6 ini, eh, teman-teman, aku mengingatkan teman-teman untuk mengumpulkan modul-modul sebelumnya ya. Modul 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ada yang merasa belum mengumpulkan, silahkan kumpulkan itu. Karena kehadiran itu eh, memang berpengaruh, tapi laporan juga sangat berpengaruh untuk kelulusan teman-teman di praktikum gitu. Karena kan sayang juga kalau teman-teman harus mengulang praktikum. Dan untuk modul ke-6 ini, samanya sama modul ke-4 berarti kemarin kan laporan itu menjadi acuan untuk kehadiran teman-teman semua. Oke, kita bakal langsung mulai ke modul ke-6 ya. Modul ke-6 ini kita membahas, nah, kita share screen dulu. Oh ini. Modul ke-6 ini kita belajar tentang Q, QW. Q itu kan antrian ya. Kan kemarin kita udah belajar stack, sekarang belajar Q, representasi kontigu non-sirkular. Maksudnya non-sirkular, sirkular tuh, jadi si Q-nya atau si antrian itu tidak muter, nggak muter gitu kan. Kalau muter kan nggak bakal beres-beres kan. Jadi kita di sini konsep dari si Q ini kan kemarin kalau kita belajar stack kan aku ngomongnya last in first out atau LIFO karena kalau kemarin di namanya di stack saya nganggapnya itu dalam sebuah kotak yang pertama bakal jadi paling bawah kan. Nah, kalau untuk di namanya di queue ini ya kita kayak antrian aja. Kalian kalau daftar, kalau ngantri beli tiket gitu misalnya beli tiket di sini kan kalian otomatis kalau kalian datang pertama di sini kotak tiket gitu, di sini tiket. Kalau kalian ngantri pertama misalnya, kalau udah di pertama nih, nanti tiba-tiba ada yang datang kan. Kalau queue yang tiba-tiba datang bakal jadi di atas kan. Kalau kalau di antrian ini, kalau kalian eh, tiba-tiba ada yang datang, nggak ikhlas dong atau nggak ridho atau apa namanya, eh nggak mau gitu, antrian kalian diserobot otomatis kan. Yang datang pertama bakal yang dilayanin pertama, itu konsepnya. Jadi kalau kalian kemarin kan di modul ketiga gitu ya, lupa ya. Modul keempat kita kan udah belajar tab in ya, tab in. Nah ini konsep dari tab in yang kemarin di Q itu hampir sama atau bahkan bisa sama sih, karena kan nanti kita ke bawah nih, kita cobain ya. Oh, ini ya seperti yang kita biasa buat kalau bikin apapun itu pasti kita bakal ada create queue-nya atau create stack atau create tab in. Kenapa ya? Sebelumnya kan ibaratnya ini tuh alam semesta ya. Alam semesta ini belum ada apa-apa. Nah, kita create tuh, misalnya kita nge-create bumi, bukan kita sih. Nge-create suatu planet, ada pembuatan planet itu bulat. Nah, si dalamnya kan belum tentu ada apa-apa, yang baru ngebuat si bumi aja kan, itu masih kosong. Nah, ini juga sama, nge-create itu maksudnya membuat sebuah antrian tapi masih kosong. Makanya di sini disebut membuat sebuah antrian tapi kosong. Di sini is empty atau is full itu ya untuk cek kondisional aja, si si antrean ini masih kosong atau udah full gitu. Kosong atau full itu buat apa? Bisa jadi dipakai buat apa namanya? Dipakai buat pencetakan, dipakai buat penghapusan atau delete, dipakai buat adding. Kan kalau adding kalau udah full nggak bisa nggak bisa add, maka nanti pasti ada ngecek is full kah apa gimana. Is full kah, kalau full ya berarti nggak bisa masukin, tapi kalau dia nggak full dia masih bisa masukin. Kalau delete kan kalau dia empty ya apa yang mau di delete gitu kan. Oke, sampai situ. Di sini bakal ada implementasinya. Nah, kemarin kan tab-in kita udah bikin kan kayak kayak gini kan pakai IDX Max atau NEF kemarin di tab-in mah. Nah, jadi
Ya bener, yang pertama masuk bakal jadi head nih. Nah, kalau di stack kan yang pertama masuk, terus di sini. Nanti kalau ada yang masuk lagi, si X ini bakal ke belakang gitu. Kalau ada yang masuk lagi, X ini ke belakang jadi ketiga gitu. Nah, itu kan stack. Kalau kalau untuk di namanya apa namanya? Q ini, kalau ada yang masuk ya udah ini pertama. Kalau ada yang mau masuk lagi ya dia nggak bakal ke sini, tapi ke sini gitu. Kalau ada yang masuk lagi ya langsung ke sini. Kalau ada yang masuk lagi langsung ke sini. Jadi bakal jadi di belakangnya gitu. Nah, makanya nanti di sini bakal ada ide X max. Nanti itu yang paling terakhir. Di sini ilustrasi dikatakan tak kosong jika head Q sama dengan nol ya. Kan ini kan headnya satu nih. Kita kita ibaratin kita samakan semua sebuah perulangan itu dimulainya dari satu, jangan dari nol. Mungkin kalau nanti bahasa pemrograman lain kalian bakal biasanya sama nol, tapi di sini kita sama ratakan supaya nggak beda-beda, supaya ngejelasinnya nggak beda pendapat gitu. Kita mulai dari satu. Misal kalau for ya for dari satu gitu. Si i-nya atau si yang bakal jadi apa ya namanya variabel yang ngikutin perulangannya itu mulainya dari satu. Di sini ya kalau nol ya berarti dia belum ada isinya. Dia baru nge-decreate doang gitu. Atau enggak emang dia udah di delete 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 jadi kosong. Di sini algoritma penambahan. Jadi gini, maksudnya di sini ada head sama tail tuh kalau datanya cuma satu ya otomatis si headnya bakal head tuh bakal sama dengan tail itu. Pasti nanti di sini bisa jadi pakai pakai apa namanya logika if datanya dalam tabel atau datanya dalam sebuah antrian itu cuma satu, maka nanti dia head bakal sama dengan tail gitu. Terus nanti kalau kan else kan, kalau datanya lebih dari satu ya pasti si tailnya tuh ngikutin data selanjutnya. Nanti kan ini udah head nih, data pertama udah jadi head. Nah nanti si tail ini pas masukin data lagi si head tetap di sini, si tailnya tuh bakal ngikutin si data yang paling barunya, yang paling barunya nanti bakal jadi sama dengan tail. Nanti ada yang data baru lagi sama dengan tail lagi gitu. Nanti buat apa fungsi si tail ini tuh? Si tail ini yang bakal jadi indikasi kalau nanti dia udah mencapai IDX max. Jadi nanti kalau dia udah IDX max, tail udah sama dengan IDX max, artinya nanti is full gitu. Kalau tail eh nya udah nggak ada, bukan tail udah nggak ada, tapi tail atau headnya sama dengan nol, nanti dia berarti is is empty gitu. Di sini kondisi awal Q-nya dengan 5 elemen. Kan ini yang pertama, dua, ketiga, keempat, kelima. Tailnya di 5. Kondisi setelah penambahan, tailnya jadi di 6. Jadi tailnya ngikutin setiap penambahan yang baru. Tail ini bisa dimasukin ke dalam sebuah metode adding atau nanti dicoba aja sama teman-teman ya. Ini konsepnya sama persis sama yang tab in sih kalau kata aku. Di sini, oh ini untuk penghapusan ya. Nah, ini kan tailnya sama dengan index max nih. Tadi yang aku udah bilang, tail sama dengan index max, nanti kalau dihapus ya nanti tailnya bakal ngikutin, kan asal tailnya di 10 nih, tailnya di 10. Nah, nanti pas pas dihapus, otomatis kan tail ini kan bakal bakal hilang nih. Kita kalau nggak definisiin tail ini bakal hilang. Makanya si tail ini, pas ada mau penghapusan, kita rubah. Tail ini bakal ide X min min atau ide ya ide X min satu atau min min bebas lah. Nanti nanti si tailnya bakal didefinisikan dulu ke dalam yang ke-9. Nah, baru ini dihapus. Penghap eh cara nghapusinnya ya sama kayak yang tab-in kemarin, teman-teman bisa lakuin itu. Mirip kok. Di sini eh ini sama persis kayak yang tadi udah dijelasin. Alternatif dua. Ilustrasi tidak kosong dengan 5 elemen dengan sedangkan berada di posisi awal. Oh, wait. Tidak berada di posisi awal ini. Oh, jadi ini kalau bakal terjadi kalau memang si ilustrasi kayak tidak kosong dengan 5 elemen dan head tidak berada di posisi awal. Jadi kalau headnya tidak berada di posisi awal, dia ngikutin.
ya otomatis nanti dia bakal kosong di sini ya. Kenapa? Karena head itu bakal selalu ada di posisi satu. Head itu harus berada di posisi satu, tail itu dia adaptif adaptif gitu, dia harus ngikutin gimana isinya, dan dia pasti berakhir di IDX mas, nggak boleh lebih. Kalau lebih ya pasti nanti bakal ada runtime error. Jadi error yang terjadi saat program dieksekusi. Eh, ini sama, mungkin teman-teman bisa langsung coba di codingannya ya. Ini kan, bentar. Ini algoritma operasi add kita baca. Frekuensi elemen Q tidak penuh. Oke. Tadi yang aku bilang kalau kita mau nambahin, pasti yang dipakai is full kan. Kenapa? Eh, Kayak misalnya gini. If is full, ya berarti dia udah nggak bisa nambahin. Else, berarti kalau else dia tidak full. Atau tidak tidak true gitu si fullnya, si is fullnya. Maka dia baru bisa nambahin. Jadi tel bakal tel plus satu. Tadi yang aku udah bilang, kalau delete ya berarti tel min satu. Bukan tel min satu, iya tel min satu. Enggak, head headnya plus satu kalau nggak salah. Tel min satu ya benar. Bentar. Bentar kita baca deh, lanjut. Masukkan elemen baru ke dalam tel. Nah, telnya kan tadi kan udah dulu di plus satu, nanti bakal bakal dimasukin sama si elemen yang barunya. Di sini operasi delete, Q tidak kosong. Tadi if is empty ya dia nggak bisa delete, tapi else ya dia baru bisa delete. Siapkan tempat penampungan elemen Q yang akan dikurangi. Elemennya kan yang ada di Q headnya ya kan. Yang dihapus pasti yang pertama. Tadi yang aku bilang, geser setiap elemen Q setelah head Q sampai dengan tail Q ke arah head Q. Jadi nanti di sini, oke, bener kan, headnya bakal jadi plus satu. Kenapa? eh Kan tadi kan headnya itu kan ada di satu nih. Misalnya ada ada elemen gini, ada elemen gini. Di sini satu, di sini dua, di sini tiga, di sini empat, di sini lima. Kan kita hapus satu nih. Ini dihapus satu. Otomatis kan headnya kan asalnya di sini. Ini head. Kita ini udah nggak ada lagi nih. Udah namanya udah hilang kan. Headnya kan nggak mungkin kan kalau di sini, ya dia mau gimana lagi gitu. Nah, nanti si head ini otomatis dia bakal jadi di plus satuin isinya. Isinya ya, isi si head yang ini kan kosong nih. Isinya bukan headnya pindah ke dua. Head kan tadi aku bilang head itu pasti di satu. Isinya bakal yang ini bakal masukin ke sini. Ini masuk ke sini. Ini masuk ke sini, otomatis tel min satu. Itu konsepnya. Sebenarnya bukan langsung hapus gini. Tapi dia pindah-pindah-pindah tel min satu langsung. Maaf tadi kalau salah, ini bukan kehapus si tel tuh. Tapi dia tuh maju ke depan, ini kan kosong. Nggak mungkin tel masih di sini dong. Nggak mungkin. Tapi tel bakal pindah ke sini. Gitu. Siapkan tempat penampungan elemen Q yang akan dikurangi. Jadi nanti di sini, ini masih cuma tempat penampungan sementara aja untuk elemen yang bakal dihapusnya. Tambahkan head dengan head. Nah, oke, sip. Di sini, oke, bisa langsung dicoba aja. Ini bentuknya headernya. Nanti teman-teman bisa lanjut tambahin realisasi dari si programnya. Nanti di sini tugasnya buat body file atau header Q file. Oh, jadi udah ini nggak usah jadi kalian bikin aja ini file headernya, terus bikin file untuk realisasinya, terus bikin main drivernya. Nah, tapi kan kalau kalian memang males ya bisa di dalam satu file, tapi nanti ditandain aja. Misalnya di sini prototype, jadi posisinya tuh apa sih ini ya? Import apa nih? Import package-nya, terus di sini prototype, di sini bisa main driver, di sini realisasi, atau main driver sama realisasi bisa bisa dipisahin.
Cuman biasanya sih aku kayak gitu. Di sini main, di sini P, prototype, di sini R gitu. Mungkin kita bakal langsung coba di programnya ya yang pernah aku buat dulu. Di sini ada pendefinisian, jadi supaya nanti nggak panjang gitu kalau nulis. Kalau head key, maksudnya kan biasanya kan kita panggil key-nya atau kita panggil si tipe bentukannya titik head. Titik head itu maksudnya ininya kan yang ada di dalam si tipe bentukan itu. Nah, nanti kita rubah kalau kita mau nulis ini, kita rubah jadi nulisnya kayak gini. Kalau mau nulis ini, kita rubah nulisnya jadi kayak gini. Nah, terus di sini Q apa namanya ya? Di sini tuh eh pakai tipe bentukan Q, kita panggil si T dengan apa namanya? Dengan ngambil parameternya, bukan parameter, array yang pertama, data yang paling pertama itu kita bisa langsung supaya nggak panjang kayak gini, jadi tulisnya kayak gini aja. Tipe bentukannya ya di sini. Di sini yang tadi eh kita pasti bikin headnya, kita pakai tailnya di sini kita juga pakai tipe bentukan ini, address dengan tipe datanya integer. Di sini kita namakan tipe bentukannya queue atau antrian. Ini untuk penyimpanan datanya. Ini bisa dibaca. Kalau nggak salah di sini juga ada tulisannya kok. Bentar. Nah, ini jangan lupa teman-teman ditulis gitu. Apa namanya? Keterangan-keterangannya buat teman-teman. Siapa tahu kalau teman-teman lihat program itu bukan buat besoknya atau bukan buat minggu depannya. Bisa jadi untuk semester depannya, bisa jadi untuk tahun depan atau 10 tahun ke depan gitu pas lagi lihat-lihat kalau lagi ngerjain project atau ada apa pengen tahu ih lupa bikinnya gimana. Nah, namanya bikin komentar. Terus di sini create-nya ini prototipenya ini yang aku tadi bilang. Sini ada prototype. Ini sesuai dengan ada nih modul. Main drivernya kita buat sendiri ya. Penggunaan main driver bebas. Mau kayak gimana? Kan kita udah punya metode-metode tinggal dipakai aja semuanya. Ini tuh bentuknya kayak kita kita ngimplementasiin apa yang udah kita buat gitu. Ini bisa kalian bebas mau bentuknya di kayak gini, mau di kayak gimana yang penting apa yang dituju apa yang menjadi target teman-teman di praktikum ini tercapai gitu. Terus di sini dilanjut ada realisasi prototipenya. Nah, di sini kayak tadi kan dibuat secret Q itu sama dengan nol kan. Nil itu kan nol kan atau nol gitu. Lupa. Nih kita buat di sini mana nil? Oh, enggak ada. Nah, nil sama dengan nol nih. Max L-nya 10 berarti nanti itu 10. Jadi kenapa di sini yang bisa di sini mau nulis langsung 11 juga boleh. Cuman aku di sini dipisahin karena bisa jadi kan kita tiba-tiba mau rubah jadi 3 jadi 90 mau jadi berapa bebas kan. Jadi bisa langsung diganti di sini untuk Max L-nya. Jadi kalau ngerubah si Max L ini nggak bukan di sini doang, nanti di lain-lain juga langsung keganti gitu ya yang pakai Max L. Nah, di sini bisa mendengarkan nil atau nol sama aja. Nanti is Q empty. Nah, nanti di sini eh, if head headnya tadi kan sama dengan nil, tail juga sama dengan nil ya true. Kalau salah, kalau nggak nil, kalau si headnya nggak nil dan eh headnya nggak nil dan tailnya nggak dan nil, nggak mungkin karena kan pasti untuk di awal itu untuk saat nol dan saat satu tuh head dan tail itu pasti sama. Saat head nol pasti tail nol, saat head satu pasti tail satu. Selanjutnya bakal beda gitu. Kalau full ya if tail yang tadi aku udah jelasin sama dengan max L itu. Berarti sama dengan berapa tadi? 10. Kenapa tadi di sini? Itu kan 10 kan. Kenapa di sini dibikinnya plus satu? Itu untuk jaga-jaga kalau memang nanti ya bakal ada error untuk masukin sesuatunya.
si datanya. Sebenarnya sih nggak dibikin plus satu juga, nggak kenapa-napa. Di sini terus eh count tuh ngitung ya berapa banyak nih, menginginkan banyaknya elemen Q mengingat nol jika kosong. Jadi is empty ya kita tinggal langsung aja return nol. Tapi is nggak empty atau sama dengan false ya dia bakal ngereturnin si tile ada di berapa tadi kan. Add Q ya nambahin kan is tadi aku udah ngecek udah ngomong is Q-nya tuh empty masih kosong gitu ya. Nanti kita bisa langsung di sini i headnya plus plus tailnya plus plus nanti info head bakal dimasukin sama x x ini yang nanti dimasukin ke dalam argumen parameter gitu yang dipakai di dalam main driver nanti ini dimasukin berapa nanti tapi is q full nanti tailnya kan ini full nih tidak sama dengan full berarti kan masih masih bisa nambah terus kan tapi pas udah penuh di sini antrian penuh gitu berarti si fullnya itu true itu ini kan eh, tidak sama dengan kan itu kan di sininya kalau di sini true mana sih fullnya di sini ya true nah tapi kalau di sini pakai tanda seru jadi tidak full atau tidak true dia bisa masukin kalau true dia masuk antrian penuh delete yuk kebalikannya jadi is QMT ya dia nggak kalau tidak sama dengan empty ya maksudnya. Jadi kalau dia nggak kosong, ya berarti masih bisa ada yang dihapus kan. Jadi nanti di sini info head yang data yang pertama masukin ke sini. Secara nggak langsung sih ini dihilangin, maksudnya tuh kita pindahin gitu. Nanti di sini si head i head eh ki si yang apa namanya head ki itu dat elemen pertama bukan elemennya tapi indeks pertamanya sampai ke tel sampai indeks ke telnya nanti ki ke i ke yang pertama diisi sama ki ke tel bentar bentar ki t i ki yang pertama kan head itu kan pertama diisi sama ki head yang kedua diisikan yang pertamanya udah dimasukin ke x ini kan x ini ya, nanti bakal dihapus gitu nanti infotel key-nya sama dengan nil jadi kan si apa namanya si telnya udah dibikin nol kan yang paling terakhir tadi nah si telnya ini bakal dimin-minin buat pindah ke sebelahnya gitu nanti print untuk print ya pasti dia tadi kan kata aku bilang pakai boolean ini buat ngecek gitu oke dah sampai sini mungkin kalau dicobain udah cobain ya. Nah, ini. Misalnya kita masukin 9 1 8 2 7 misalnya gitu ya. Nah, ini kan 9 1 8 2 7 sama kan urutannya sama yang kita masukin tadi. Misalnya kita mau nambahin kalau nambahin elemen berarti nanti nggak bakal di depan 9 kan, pasti di belakang 7. Kenapa ya? Karena antrian. Ini kita masukin ya 1 tambahin misalnya tambahinnya angka 4. Nah, si angka 4 ini pasti di belakang 7 tuh. Kalau kita menghapus, misalnya 2, menghapus, bentar. Berdua, kita lanjutin nih, 9-nya bakal kehapus nih. Nah, 9-nya kehapus kan. Sekarang kita masukin 3, nyari, misalnya di sini kita nyari angka 7 gitu misalnya. 7. Ketemu di posisi 4, kenapa? 1, 2, 3, 4. Oke, mungkin eh, cukup sekian praktikum yang dapat saya paparkan gitu. Mungkin teman-teman kalau memang ada yang mau ditanyain saat mengerjakan praktikum ini, bisa langsung nge-WA ke saya atau bisa cari di internet. Biasanya suka ada di Stack Overflow atau
di website-website lain yang mungkin bisa membantu itu. Nggak harus di satu website, di banyak website juga bisa. Gimana tersedianya sih sebenarnya. Tapi kalau mau langsung nanya boleh, pasti dijawab kok. Tapi eh, mohon maaf apabila jawab terjawabnya agak lama gitu. Karena kan saya juga punya kesibukannya tersendiri, kecuali kalau memang lagi waktu praktikumnya. Kalau teman-teman nanyanya lagi waktu praktikumnya, ya pasti bakal langsung dijawab itu. Makanya kan eh, waktu sayanya itu emang khusus buat teman-teman. Tapi kalau bukan bukan di waktu praktikum, saya juga ada jadwal kuliah gitu. Tapi pasti pasti terjawab. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada praktikum kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya, sekalian mengingat materi tentang program, umumnya buat teman-teman. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.